Salam sehat, saya Berliana Silalahi SSI, asal instansi SMK Negeri 1 Sidikalang. Berikut adalah hasil dari presentasi saya. Saya akan presentasikan hasil pekerjaan saya yang saya buat di Canva. Yang akan saya presentasikan adalah prinsip assessment. Yang pertama adalah prinsip assessment. Kemudian yang kedua, prinsip assessment itu ada 5. Yang pertama adalah assessment merupakan bagian terpadu dari pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik dan orang tua. Kemudian asesmen berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, kemudian berkaitan juga dengan kegiatan pembelajaran. Makanya kalau kita baca di materi kita, ada asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Jadi dari asesmen itu, maka kita turunkanlah apa perencanaan pembelajaran yang akan kita buat. Kemudian dari perencanaan pembelajaran kita lanjutkan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen yang kedua adalah prinsip asesmen yang kedua adalah asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran. Di mana keterangannya di sini adalah asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar, menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Kemudian yang kedua, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Itu yang disebut dengan asesmen sumatif. Kemudian yang ketiga, menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Ini yang disebut dengan asesmen diagnostik. Selanjutnya, prinsip asesmen yang ketiga adalah 3. Dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Maka di sini asesmennya harus mencakup yang pertama, asesmen itu berkeadilan, artinya tidak ada peserta didik kita yang diuntungkan dan tidak ada peserta didik kita yang dirugikan. Kemudian yang kedua, asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga hasil atau informasi yang diperoleh itu terpercaya. Yang keempat adalah reliable atau dapat dibandingkan hasilnya karena konsisten. Dan yang keempat adalah adil dan objektif. Selanjutnya, prinsip asesmen yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Tentu hal ini akan mempertimbangkan yang pertama adalah karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sumber daya pendukung yang tersedia. Selanjutnya, prinsip asesmen yang kelima adalah asesmen itu merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Maka di sini syaratnya asesmen itu harus mudah dipahami dan mudah dilakukan oleh guru. Selanjutnya, yang saya dapatkan dari sini adalah ada keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran. Keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakteristik peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran itu adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan.
Dan yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Ada tahapan-tahapan kita melaksanakan asesmen. Tahapan pelaksanaannya adalah yang pertama, penetapan CP atau capaian pembelajaran dan alur belajar. Kemudian asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan akhir siklus pembelajaran. Selanjutnya, refleksi dan menetapkan tujuan belajar dan bentuk asesmen apa untuk tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Kemudian sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya presentasikan sore hari ini. Silahkan bagi Bapak Ibu Guru memberikan saran ataupun masukan. Terima kasih. Jelas sekali Bu, mantap Bu. Ada Ibu Eling atau Ibu Marta? Udah Bu, pas. Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya akhiri presentasi saya. Demikianlah yang bisa saya terangkan. Selamat sore buat kita semua. Terima kasih.